Di saat supir dan kondektur bangun, mereka tuh kaget sekaget-kagetnya. Karena penumpangnya itu cuma ada 5. Kan dicek nih penumpangnya nih sama supir sama kondektur. Loh, ternyata penumpang yang 20 orang lain nih, yang satu bus itu, yang dari awal kalau Irwan merasakan ada yang aneh dengan bus itu, mereka itu turun di kebun sawit. Dan mereka itu nggak naik lagi. Jadi ketika malam mereka turun, bermalam, ya udah hilang gitu. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak nantikan. Kali ini ada sebuah kisah yang terjadi pada tahun 2023. Pengirimnya bernama Irwan. Tapi sebelum kita dengarkan kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Irwan berasal dari Dumai, Riau, dan dia berkuliah di Bekasi. Nah, suatu ketika waktu itu sedang liburan bulan puasa. Nah, sampai Lebaran pun tiba nih. Nah, seperti biasa, Irwan pulang ke kampung halamannya. Nah, dia berangkat dari Bekasi jam 7 pagi dengan menggunakan bus langganannya. Nah, setelah dia mencari bus, yaitu membeli tiket, terus kemudian dia naik ke busnya. Singkat cerita, ketika dia sudah sampai ke penyeberangan Merak Bakahuni, nah dia pun nyebrang nih, ya kan? Nah, kurang lebih 2 jam lah dari Merak ke Bakahuni. Kemudian dari Bakahuni melanjutkan lagi perjalanannya. Kemudian sesampainya di rumah makan Gayam, mereka pun termasuk Irwan ya, makan dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju kampung halamannya. Akan tetapi ketika busnya memasuki tol Lampung Palembang, busnya itu mogok. Dan mogoknya itu tepat pada waktu jam 8.30 malam atau setengah 9 malam ya. Supir dan mekaniknya mencari-cari nih apa penyebab mogoknya bis, ya, atau dicari-cari. Terus udah gitu mereka menemukan bahwa mogoknya itu umum ya, biasa aja dan sebentar gitu loh. Nggak bakalan lama nih katanya. Ya paling mogok mungkin air radiator kurang atau apa kelebihan muatan segala macam. Pokoknya dibilang umum lah. Jadi supir sama keneknya itu berusaha menenangkan para penumpang. Akan tetapi ternyata lama benerin busnya. Sampai jam 3 pagi. Ya, walaupun lama begitu, akhirnya pada jam 3 itu busnya bisa dinyalain lagi. Bisa di start lagi. Nah, kemudian akhirnya bus itu kembali berangkat. Nah, kemudian sampailah busnya di Palembang. Keanehan pun kembali muncul. Ketika sudah sampai di Palembang, busnya kembali mogok, ya kan? Karena kabel gasnya itu putus. Kembali lagi dibenerin lagi sama supir sama kondekturnya, sama kenek, ya kan? Terus akhirnya jam 9 sudah mulai bener dan ternyata sampai jam 11 siang baru busnya itu benar-benar aman terkendali. Kemudian melanjutkan
perjalanan. Nah, si Irwan dia merasa nih, ini kok udah 2 kali mogok ya. Jadi feelingnya nih mulai nggak enak nih. Dan Irwan itu mulai parno. Karena dia itu melihat ada penumpang yang pandangannya kosong semua. Dan hanya supir, kondektur atau kenek, dan supir kedua beserta Irwan dan 3 penumpang lainnya. Irwan lihat tuh datar-datar aja gitu. Maksudnya biasa aja gitu, nggak kosong tatapannya gitu ya. Akan tetapi keanehan itu pun tidak berhenti di situ. Keanehan kembali berlanjut setelah bus itu lewat Jambi. Dan ketika bus itu masuk Riau, bus itu kembali mogok jam 8 waktu setempat. Akan tetapi anehnya ini, busnya ini mogok di daerah yang kanan kirinya itu kebun sawit. Jadi ya teman kakak bisa ngebayangin lah ya, gimana seremnya gitu ya, kiri kanan kebun sawit nih. Dan hanya ada beberapa rumah saja di sepanjang jalan itu. Nah, akhirnya supir dan kondektur itu menghubungi pengurus bus di sekitar. Nah, akhirnya setelah menunggu sekian lama, datanglah nih pengurus bus beserta mekaniknya. Nah, setelah mereka datang, mereka ngecek, ya gimana, ternyata kerusakannya itu parah. Sehingga mereka tidak bisa menservis atau membetulkan busnya itu malam itu juga supaya jalan lagi. Dan penumpang pun diharuskan untuk bermalam di kebun sawit. Jadi kebayang kan, bermalam di kebun sawit itu kan agak-agak gimana gitu kan. Nah, disinilah Irwan itu merasakan dilema yang amat sangat. Karena dia tuh merasa ingin marah, tapi marahnya ke siapa? Terus udah gitu kecewa juga jelas, tapi nggak ada pelampiasan untuk kecewanya dia gitu loh. Jadi ya ngegantung aja gitu. Oke, jadi Irwan pun tidak mau banyak berpikir. Dia ya udahlah, kalau memang harus bermalam di kebun sawit ini ya udah langsung aja tidur gitu kan, nggak mau mikirin lagi. Yang penting nanti pokoknya bangun-bangun udah beres aja gitu kan. Pagi pun tiba ya. Di saat supir dan kondektur bangun, mereka tuh kaget sekaget-kagetnya. Karena penumpangnya itu cuma ada 5. Irwan dan 4 orang yang disamarkan, namanya nih 4 orang, Aldi, Tika, Andin, dan Yusi, mereka semua pasangan suami istri. Keanehan pun terjadi. Di saat pagi tiba, bus itu tiba-tiba di starter nyala. Padahal nggak diutak-utik. Nah, jadi ingat ya, penumpangnya cuma ada 5. Yang 4 itu pasangan suami istri sama Irwan sendiri. Sama kondektur sama supir. Jadi 7 ya. Kan dicek nih penumpangnya nih sama supir sama kondektur. Loh, ternyata penumpang yang 20 orang lain nih, yang satu bus itu, yang dari awal kalau Irwan merasakan ada yang aneh dengan bus itu, mereka itu turun di kebun sawit. Dan mereka itu nggak naik lagi. Jadi ketika malam mereka turun, bermalam, ya udah hilang gitu. Nah, Irwan pun di situ berpikir bahwa ke-20 penumpang itu kemungkinan besar adalah yang dulu pernah naik bis ini atau bus lain, akan tetapi mengalami kecelakaan sehingga kemungkinan meninggal dunia. Jadi mereka terus naik bus itu dari terminal ke kebun sawit, akan begitu seterusnya ya.
Ini menurut pemikiran Irwan. Selang tidak berapa lama setelah bus berhasil di starter dan mereka yang tadinya banyak hanya tinggal 7 orang sekarang, ya, sampailah ke terminal Pekanbaru dengan selamat. Inilah kisah yang dikirimkan Irwan di bulan Ramadan. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah selalu waspada, apalagi ketika kita hendak pulang kampung. Ya, bisa saja kita kelelahan lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton, ditunggu video selanjutnya.